Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Terima kasih. Baiklah, teman-teman semua dan khususnya Ibu Arifah yang terhormat, saksikanlah persembahan dari kami, Harmoni 3A. Diriku sendiri. 9 bulan lamanya aku hidup dalam kegelapan di tempat yang kokoh rahim ibunda. Hingga suatu saat hari itu tiba, di mana hidup dan mati sang ibunda, aku lahir sendiri. Aku tumbuh dalam dekapannya, aku tumbuh dalam didikannya, menjadi anak kecil mengeluarkan, meski sering pula mengesalkan, pribadiku serupa dengannya. Ketika aku beranjak dewasa, menemui beragam pribadi mereka, kuat psikoleris, periang psikoleris, santai pragmatis, dan seperfek melankolis. Mengenali mereka untuk kita bersama. Hingga aku temukan dari diriku tak lain dari 4 jenis itu. Kusadari pribadiku tak lagi serupa dengannya. Ini aku tumbuh dalam duniaku sendiri. Atmosfer kehidupan menyelimuti hari-hari, ditempa dengan tangis kesedihan, dibuahi dengan tawa kebahagiaan, hingga aku menjadi seperti ini. Aku diriku sendiri. Tuhan, andai aku
aku bisa menegakkan kepala seperti singa mengincar manusia, menatap mantap dengan leluasa. Tuhan, andai aku bisa meniadakan perasaan ini, perasaan takut akan sesuatu yang belum pasti, perasaan berat akan sesuatu yang belum dijalani. Tuhan, apakah Engkau akan baca surat ini? Tuhan, apakah Engkau akan baca surat ini? Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjalani. Berikan aku kemantapan untuk menatap semuanya. Berikan aku keyakinan bahwa aku bisa menghadapinya. Tuhan, hanya kepadamu hamba meminta, hanya kepadamu hamba bersandar. Tuhan, sekali lagi berikan aku keyakinan bahwa aku bisa menghadapinya. Datang itulah mereka. Tak boleh memang tak mampu berpengalaman. Itulah mereka. Mau serba cepat, serba hikmat. Pakai hikmat. Mereka itu raja dan ratu asal tahu itu. Dan aku sudah makan. Betul-betul saya bisa melayani semua hati. Bermantaskan bukan lagi dari pilihan, tapi juga dari ajaran setan. Ini setan. Kamu tak mau menjadi setan.
Maaf, agak pusing. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang langsung aja, saya pernah mendengar seorang berkata, kau disubsidi di sekolah ini untuk membantu pemerintah mikir. Kalau kau bisanya cuma memancing-mancing pemerintah, buat apa perlu dilulukan dari sekolah ini? Republik ini sudah banyak sarjana ilmiah. Mungkin ada yang tahu itu perkataan dari siapa? Boleh pinjam video di kelas ini? Tadi ini merupakan salah satu skenario yang dibacakan oleh Sina, salah satu pemeran di film Cinta, film Indonesia yang menang Piala Citra atas skenario terbaik. Sekarang gini, pikirkan, kita kuliah di kampus ini itu dibiayai oleh pemerintah. Kalau paling yang mau juga ekspor kita kuliah di kampus ini dibiayai oleh masyarakat, bukan cuma masyarakat kaya, tapi semua lapisan masyarakat kaya, miskin, sederhana, dengan hasil dari pajak. Ada video yang lain. Terima kasih. Karena sudah dibiayai tersebut, maka sudah merupakan tugas kita untuk membelah budi mereka, atau itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semua itu terserah persepsi kita masing-masing, bahwa mengartikannya anugerah ataupun tugas. Yang jelas, keduanya merupakan hal yang baik, sesuatu yang baik, yang harus kita sikapi dengan hal yang baik pula. Kita semua tahu, lebah itu bermanfaat, meskipun mengerikan. Kalian semua tahu lebah kan? Ya nggak tahu, emangnya masih hidup di mana selama ini?
Dan kita pun begitu. Jangan mau kalah sama Tuhan. Dan kita sebagai manusia tak perlu sabar untuk menjadi berguna, tak perlu manis untuk menjadi berguna, tak perlu sempurna untuk menjadi berguna bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Dan untuk mengartikan kata berguna itu sendiri, jangan berpikiran terlalu jauh lah. Kita mulai dari hal yang kecil dulu. Karena ada seseorang itu berkata, semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Setuju? Sekarang untuk hal yang kecil tersebut, saya akan mengajak kita untuk memulai dari pengembangan karakter pribadi yang baik. Dan untuk pengembangan karakter yang baik tersebut, bisa cara yang kita lakukan itu dengan berkemampuan sosial yang baik, atau yang baik dalam berperilaku baik kepada sesama, atau juga dengan rajin bekerja dengan baik. Seperti yang tadi sebelumnya sudah ini kan dibacakan isinya itu tentang pekerja tadi. Dan masih banyak lagi, dan saya kira kalian semuanya itu sudah cukup dewasa untuk mengerti tentang perilaku-perilaku baik. Dan dengan dasar pengembangan karakter yang baik ini, saya yakin nantinya kita semua akan menjadi seseorang yang berjiwa baik, berjiwa mulia, berjiwa patriotik. Dan dengan mempunyai jiwa yang baik tersebut, nantinya dunia, Indonesia, tetangga, orang tua, anak, cucu, rekan kerja, semua teman-teman yang kita miliki akan bangga pada kita. Saya yakin. Setuju? Oke, sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong semuanya fokus. Kita berdoa bersama-sama agar Tuhan memberikan kita kesadaran untuk memulai pengembangan karakter yang baik. Dan Tuhan memberikan kita kelancaran atas usaha-usaha kita untuk
membentuk karakter pribadi yang baik. Dan Tuhan memberikan keberhasilan dengan bahagia. Amin. Saya percaya ada beberapa dari teman itu mungkin apa ya, berpikiran bahwa hidup itu dan semudah omongan saya ini. Saya percaya. Namun yang saya tahu adalah kita semua ini bersama-sama belajar pengembangan kepribadian. Dan saya berharap kita semua sadar tentang pribadi yang baik tersebut. Oke? Dan yang terakhir, Ibu Ati saya berhormat, terima kasih atas KSP-nya. Kami akan beritahu pengembangan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mereka datang dengan sejuta godaan, saat mereka datang dengan sejuta mimpi, saya memanipulasi hati, mengabarkan malaikat, saya masuk ke dalamnya, bersetan dengan orang-orang. Saya masuk ke dalam kaburan mimpi, berlembar-lembar, ratusan lembar, ribuan lembar, bahkan jutaan lembar. Ada sebelah dunia di sini yang mampu saya beli. Saya raja di singgasana mimpi. Tapi selepas hujan yang pergi, malaikat kembali menghampiriku, mengetuk hatiku, barangkali bisa menyadarkanku. Tapi apa yang perlu disadarkan? Saya sempurna. Saya bisa membeli semuanya. Tidak ada yang tidak bisa saya beli. Saya pemilik dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, saya merasa takut. Bukankah selalu ada kesalahan tak tersadari di hati yang merasa lusuh dari keberanian? Ya Tuhan, saya merasa ada di tepi-tepi. Aku sendirian, saya oleh kehilangan keseimbangan. Saya harus pergi dari sini, tetapi kakiku tertahan. Telinga saya seperti hilang dari bisikan, mati dari segala bisikan. Hati saya kotor, hati kotor yang mati. Tetapi saya tidak ingin mati dalam kekotoran. Saya harus beranjak dari sini.
kelaparan, senjata sosial pelanggar negeri ini. Dan kita, apa hasil dari birokrasi kita? Apa hasil dari para politisi kita? Iya, sampah dibuat dan dibuang begitu saja. Masalah yang artinya, tapi apakah kita akan terus mengeluh dan terus mengeluh, dan terus mengeluh? Dan apa sebenarnya yang bisa memberikan kepada negara ini? Namun, kenapa kamu terus mengeluh dan menuntut? Kenapa kamu tidak bisa memberikan apapun pada negaramu? Ingat, negara adalah representasi dari sikap dan perilaku kita. Negara adalah cerminan dari apa yang kita lakukan saat ini. Jadi, apakah kamu terus menyalahkan bangsa ini? Menyalahkan negaramu sendiri? Kenapa sikapmu lebih patut untuk disalahkan? Terus kata orang lain, terus kata orang para agen pemerintah itu, apa dengan menyalahkan orang lain menjalankan tidak? Tidak. Korupsi tidak akan menyelesaikan masalah. Korupsi hanya akan menambah masalah negara ini semakin besar. Maka perbaiki dirimu dan kita mulai memperbaiki bangsa ini. Kita mulai menyusun serpihan bangsa yang telah ada ini. Sedangkan darimu kawan, singkirkan bukan darimu, hapus semua kebohongan yang ada di mulutmu, kubur semua imajinasi kecuranganmu. Mulailah hal baik dari hati dan mulutmu. Korupsi hanya akan membuat kebutuhan, hanya akan membuat hati bersih, menutupi semua kebaikan yang kamu buat. Bakmi, kita bakmi kebutuhan itu. Mari kita berantas korupsi. Hentikan sikapkan ilmu pada negaramu. Mari kita beli. Untuk Indonesia lebih baik. Untuk Indonesia lebih baik. Mari kita beli korupsi. Dunia ini panas. Apa yang kau kejar, kawan? Harta, keterangan, apakah? Itukah yang kalian semua kerja selama ini? Semua rasanya begitu. Aku tak ingin hal yang begitu semua dalam hidup.
ketika pandangan kita dibutakan oleh materi. Yang haram pun katanya halal. Ketika tujuan hidup kita hanya untuk duniawi, ibadah hanyalah simbol belakang. Dan ketika hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, dimanakah letak hati yang hakiki? Dunia ini mana? Tak ada yang abadi kawan. Hati yang tentram itu selalu bahagia. Hidup dengan memberi pada sesama kita naiknya para nabi. Kesuksesan sejatilah yang selama ini dicari. Sukses sejati bagiku adalah tentang bagaimana keseimbangan hidup, tentang bagaimana memberi manfaat tanpa balasan, tentang jalan menuju cita-cita mulia, tentang sebuah kemenangan dari proses yang begitu manis, dan tentang sebuah kisah yang diakhiri dengan indah. Dunia ini panas. Jadi apa yang kalian cari kawan? Kesuksesan semu yang hanya berasal dari duniawi, atau kesuksesan sejati yang asalnya dari hati yang hakiki. Mari, bukalah pikiran dan hati kalian. Kita cari jalan sukses sejati. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, besar atau kecil, disengaja maupun tidak. Aku menyesal. Dan tentu siapapun tahu, seharusnya aku juga tahu bahwa kadang orang bisa keliru memilih, melangkah pada jalur yang salah, dan aku terlambat menyadarinya. Gagal? Mungkin bukan, tapi saya saja ya. Semua tergantung sudut pandang, berdasar cara memutuskan kemudian. Jika aku berhenti begitu saja,
dan merasa jalanku berakhir di sini, ya, tentu aku akan gagal dan aku tidak akan pernah gagal. Tapi jika aku memilih untuk berhenti sebentar, merenung, kembali memikirkan, dan kembali membuat keputusan, tidak, jalanku pasti masih panjang, dan aku akan belajar. Persiapkan berapa? 2. Memang nggak salah starting dari mahasiswa ya. Jadi kalian punya talenta yang sangat luar biasa dari awal perpaduan musik, backing vokal, kemudian oratornya ya. Kemudian tadi aktris tunggalnya sangat bukan tunggal sebenarnya, ada ibu yang pertama kali muncul aja saya udah harus tenang nafas karena mendalam sekali. Semua jadi perpaduan harmoni yang luar biasa, susah untuk diungkapkan di sini. Jadi kalau saya pikir kalian rela untuk tidak pulang kampung untuk membuat ini gitu ya. Karena ini pemikiran yang sangat mendalam ya. Dari awal sampai ininya runutan ininya kayaknya udah bisa bikin ini ikut apa namanya. Kalau yang itu kan malah ya. Kalau yang bikin film pendek apa gitu ya. Tapi kalau ini tadi saya tidak membuka mata gitu ya. Mungkin sudah tidak bisa menahan air mata ya. Dan saya yakin semua hal yang tadi kalau semuanya hal yang didramakan ataupun dipuisikan tadi itu adalah benar-benar bisa menjadikan masuk ke dalam hati. Saya yakin 10 tahun ke depan negara ini akan sangat luar biasa baik dan ya maju di tangan Anda semua, karena kan Anda semua adalah calon-calon pemimpin di 10 tahun yang akan datangnya. Saya cukup inilah yang dinamakan sebagai, saya merasa hari ini saya berhasil paling tidak secara kasat mata saya bisa melihat bahwa ada semangat baru untuk menjadi merubah yang kita anggap Indonesia ini sudah mulai agak terpuruk ya. Jadi saya lihat ada sinar-sinar perubahan yang sangat super dan susah untuk diungkapkan sebenarnya ya, banyak banget. Jadi ini hal terakhir tadi tapi untungnya saya ada tipikal yang jarang menangis di depan umum sebenarnya. Mungkin nanti kalau sudah selesai di sini saya masuk kamar mandi. Oke, tapi intinya saya terima kasih sekali atas kesempatan ini dan aplausi untuk kalian semua. Dari pagi saya sudah dikejutkan kejutan seperti tadi di kelas sebelah juga mereka membuat satu. Tapi ini yang saya bilang ini adalah sangat luar biasa. Saya nggak nyangka kalau ini ada bisa 2 hari karena dari runut awal sampai profesional. Semuanya tertutup. Pokoknya semua perpaduannya itu pas gitu ya. Apalagi fotografernya sampai terguling. Profesional. Tadi di awal kita sudah mau diusir ya. Jadi agak ini sedikit tapi intinya terima kasih banyak sudah selalu menerima saya di kelas ini. Saya juga mohon maaf lahir batin karena selama mungkin 15 kali pertemuan kalau nggak salah ya 14 atau 15 kurang lebih banyak hal yang mungkin dalam saya memberikan materi ataupun dalam bercandaan setiap saat ketemu mungkin ada yang tidak berkenan, tapi yakinlah apapun yang saya usung ke kelas ini adalah dengan penuh cinta.
pribadi-pribadi yang selalu lebih baik dari hari ini. Dan saya berharap pasti, saya yakin kalian pasti akan menjadi orang yang sukses. Gitu ya. Jadi selalu pegang teguh tadi sudah, kalau yang tadi sudah disampaikan, kalau itu adalah Anda benar-benar masuk dalam diri, saya yakin, saya optimis bahwa Indonesia ini tidak akan terpuruk lebih lama lagi, karena mempunyai orang-orang seperti kalian. Itu adalah harapan, kita ada harapan semua dosen. Saya yakin bahwa semua dosen berharap mahasiswanya akan lebih sukses dari dosennya. Ya, dosen akan tetap di sini karena kita tugasnya adalah mengantarkan. Kalau mengantar itu selalu saya bilang hanya sampai pintu, ya. Jadi ke sananya Anda sendiri yang berjalan. Jadi kita hanya melihat dari pintu ke susunan. Dan itu adalah suatu kebahagiaan besar bagi seorang dosen apabila melihat anak didiknya sangat sukses. Ya, saya lagi mohon maaf sekali. Ya. Selamat ujian. Ini adalah ujian yang sepele, karena ujian sesungguhnya adalah setelah Anda lulus dari sini. Ya. Dan yakinlah apapun yang kalian lakukan setiap detiknya, setiap saatnya pasti punya manfaat. Ya. Mana dia? Ujian seperti biasa, biasanya soal-soal kamu kan.